Pemerintah Desa Ponggok, Kecamatan Polan Harjo, bersama IPB University melaksanakan aksi Desa Cerdas Iklim dengan menanam 1.400 bibit pohon di lahan kritis di Desa Ponggok. Aksi ini dalam rangka peringatan Hari Menanam Sedunia tahun ke-2025. Ya, siap. Cari lubangnya sendiri. Oh, sini masih ada nih, Bu. Usahakan tepat pada lubangnya. Sini masih ada. Ada. Oh, di sini loh, di sini. Boleh. Di sini boleh. Jaga kebagian lubang. Ya, ayo Pak Ipeng. Ya. Plastiknya dilepas dulu deh. Tanaman lubang. Nah, saya lagi ini. Oh iya. Jangan dulu kotor ini ya. Sudah dipoto. Saya. Untuk panjang. Ayo. Satu, dua. Jangan. Tanggung ini. Pakai tangan lah. Ya keren. Satu, dua. Awas, jangan coba ditahan ya. Satu jam lagi. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi sekali lagi 1, 2, 3. Oke, tag drone video nggak? Mas tadi. Video nggak? Manajemen Hutan IPB, saat ini kita sedang menyelenggarakan program aksi penanaman 1.000 bibit pohon dalam rangka program Desa Cerdas Iklim di Desa Ponggok, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten. Tujuan program ini adalah bagaimana desa bisa merespon isu perubahan iklim dengan aksi-aksi spontan yang bisa dilakukan oleh desa, khususnya karena Desa Ponggok ini diberikan anugerah yang luar biasa sumber daya air, maka perlu ada kolaborasi dari pihak teman-teman di hulu, tengah dan hilir, sehingga penanaman pohon menjadi salah satu alternatif ya di dalam melakukan tadi mitigasi perubahan iklim, begitu ya, aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Nah, kami dari Departemen Manajemen Hutan IPB sangat antusias karena program ini tentu bisa merupakan aksi lokal, tapi juga berpikir global, gitu ya. Apalagi bulan ini adalah bulan menanam Indonesia dan juga Hari Menanam Pohon Indonesia. Jadi kita ini bagian dari peringatan itu. Nah, harapannya nanti kolaborasi para pihak dengan Perum Perhutani, dengan BPD Solo, Kementerian Kehutanan, kemudian juga dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, dengan Aqua, dengan PT Esayasa Dinamika, dan juga para sponsor lain yang mensponsori kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berdampak langsung, terutama Desa Ponggok sebagai desa wisata, ya. Ini menjadi contoh sehingga desa-desa lain nanti bisa meniru aksi-aksi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ponggok. Demikian. Kenapa Pak itu Pak dilakukan penanaman? Adalah banyak lahan kritis, begitu ya. Nah, Desa Ponggok itu bagian dari ada lahan-lahan kritis, maka kita perlu lakukan penanaman pohon di lokasi-lokasi yang kritis ini. Berapa macam Pak pohonnya Pak? Untuk saat ini ada kurang lebih sekitar 5 jenis ya. Pertama durian, kemudian alpukat, kemudian nangka, kemudian jeruk ya. Kemudian juga satu lagi adalah ini jambu batu, saya lihat tadi gitu. Ada berapa Pak tadi Pak totalnya? Totalnya yang kami siapkan 1.400 ya pohon
itu insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh pemerintah desa di beberapa waktu ke depan. Jadi hari ini hanya simbolis saja begitu ya, dengan harapan dari bibit ini karena apa buah-buahan ya, karena biar bisa dimanfaatkan hasil hutan bukan kayunya juga untuk ketahanan pangannya ya, dalam rangka mensupport program pemerintah yaitu program makan bergizi gratis. Pak, melalui kegiatan ini Pak, apa Kontribusi dalam isu perubahan iklim. Saat ini COP ke-30 di Brazil ya, tentu kita biarkan pemerintah yang melakukan negosiasi terhadap negara-negara lain, tetapi kita sebagai anak bangsa, kami sebagai akademisi, kita di sini sebagai pemerintah desa, juga dinas di Kabupaten Klaten, tentu kita buat aksi-aksi lokal yang berpikir global, begitu. Ada berapa titik lagi Pak yang akan dilancarkan? Dilakukan sharing dengan Zoom webinar di saat COVID saat itu. Kemudian juga kunjungan lanjutan. Nah, kita ingin tadi saya sampaikan misalkan salah satu programnya adalah KKN ya, KKN mahasiswa, kemudian juga penelitian mahasiswa, kemudian juga mungkin nanti program dosen pulang kampung. Atau tadi tawaran kami adalah kita mencarikan sponsorship untuk warga Ponggok bisa sekolah atau kuliah di IPB ya, dengan beasiswa khusus ya, khususnya S2 ataupun S1. Dalam program berarti ya Pak ya? 2019-2025 ini Makmur Lestari 2025 ini bagian dari rangkaian dari program untuk mewujudkan visi-visi tadi. Hari ini kan bulan menanam nasional ya, yang mana momennya ini sangat pas sekali. Di dalam realisasi visi-visi ini kami tidak bisa sendiri, kami harus banyak kolaborasi dengan IPB, dengan Aqua, dengan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, perhutani, juga dinas lingkungan hidup, dinas pertanian, dinas pariwisata untuk berkolaborasi apa yang menjadi visi. Termasuk desa Progres ini salah satu visi itu keberlanjutan kami ke depan. luasan lahannya disiapkan? Ya, kalau untuk desa Ponggok kurang lebih sekitar 2 hektar lah ya, yang disiapkan untuk kegiatan ini, dan kami setiap RW itu membuat lubang-lubang tanam ya, itu 50, dan setiap kelompok kerja termasuk di water depender ya, penjaga mata, penjaga sungai itu menanam minimal 50 di lahan-lahan mereka. Ya, harapannya memang saat ini kaitannya ketahanan pangan ya, bahwa ini bagian dari program ketahanan pangan yang kita dorong untuk gimana nanti juga untuk selain ketahanan pangan juga untuk mempersiapkan kebutuhan dari buah untuk makan bergizi gratis. Pak, rencana ke depan nanti kalau sudah berbuah Melalui pekerja, kelompok kerja. Kalau ini ada kelompok kerjanya Greenhouse ya, Ponggok Agroteknopark ya, yang mana ini kolaborasi dengan Aqua juga, dengan dari pemerintah daerah ya, kita wujudkan untuk desa ketahanan pangan kaitannya buah bagi. Nah, ini nanti hal yang sangat positif, sinergitas dan kolaboratif yang harus selalu kita kembangkan. Dan terutama kami mengucapkan terima kasih dari Pak Dr. Sony selaku jajaran dari IPB yang telah memfasilitasi mendampingi kegiatan ini. Tentu harapan kami ini bisa berkelanjutan, tidak hanya saat ini dan tidak hanya di tempat ini. Artinya di depan, mungkin tahun depan, tahun selanjutnya dan seterusnya perlu pendampingan secara berkelanjutan biar ini betul-betul apa yang menjadi harapan dan tujuan cita-cita saat ini bisa terwujud di masa yang akan datang. Kemudian juga ada beberapa titik yang harapan kami juga nanti juga bisa dikembangkan, tidak hanya di Ponggok, desa Kecamatan Pulan Harjo ada 18 itu juga hampir bersama berpadu dalam kemajuan. Artinya ada beberapa desa yang juga mengembangkan wisatanya, mengembangkan ekonominya melalui BMDes-nya dalam rangka ikut menunjang program pemerintah ketahanan pangan dan wisata. Nah, yang saya apresiasi tentu mungkin ke depan tidak hanya yang dikelola terkait dengan wisata air, tapi juga ada wisata pertanian yang nanti menjadi satu bagian lebih melengkapi kayaknya daya tarik wisata. Sehingga mungkin dengan pengunjung wisata nanti juga diberikan edukasi, diberikan pemahaman terkaitan dengan bagaimana upaya untuk membangun keseimbangan alam. Tidak hanya kita menerima manfaat
kaitannya dengan air yang melimpah, tapi juga bagaimana upaya kita juga memikirkan agar ke depan keberlanjutan dan keseimbangan alam itu bisa berjalan. Sehingga inilah yang harus kita bangun, kebersamaan, kolaborasi, sinergi dengan semua pihak. Saya kira itu yang dapat kami. Klaten, saya kira hari ini kolaborasi yang luar biasa antara pemerintah Desa Ponggok, IPB, Kabupaten Klaten dan jajarannya. Nah, hari ini sebenarnya aksi menanam pohon itu sebagai gerakan untuk mendorong desa yang ramah iklim gitu. Dan kami lebih menyebutnya kepada aksi kolektif gitu. Nah, karena Desa Ponggok ini bagi kami adalah salah satu sebagai living library gitu, di landscape atau bentang alam 11 Pusur. Jadi aksi yang kita lakukan hari ini itu secara ekosistem itu juga berhubungan terintegrasi dengan wilayah hulu yang ada di upstream dan hilir gitu. Nah, sehingga kami menyebutnya dalam proyek payung kita yang disebut dengan pengolahan sumber daya air terintegrasi gitu. Karena kita yakin bahwa ke depan persoalan air itu juga harus dipastikan untuk mendukung ketahanan pangan dan seterusnya tetap aman. Nah, dalam skala mikro di 11 Pusur ini bisa mewarnai, bisa memberikan insight kepada tempat lain, sehingga harapannya apapun pembelajaran yang ada di sini bisa direplikasi di tempat lain.